Kehidupan yang dijalani seperti apa dia nggak ngerti, kasihan. Ya, mereka berjalan dalam keremangan, bahkan kegelapan. Tak tahu kebenaran yang ditapakinya maupun penjuru yang ditempuhnya. Ya Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, syarat perdamaian. Nama kata lain adalah Shalom saudaraku yang kekasih, kita jumpa lagi untuk membahas di jalan manakah Anda kini berada. Di tol, jalan besar, atau di gang sempit. Tetapi kita akan menyaksikan satu lagu pujian terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, Serahkan diri, genapi karya-Mu. serahkan diri, genapi karya-Mu. Banyak manusia menghabiskan waktu dan energinya menempuh jalan yang dia tidak sadari, bahkan selama hidup. Dia tidak mengerti cuman mengerti kulit-kulitnya, nggak mengerti apa yang disebut memahami makna maupun hakikat. Apa itu hakikat? Keberadaannya yang sebenarnya, kenyataan yang sebenarnya. Ya, kehidupan yang dijalani seperti apa dia nggak ngerti, kasihan. Ya, mereka berjalan dalam keremangan, bahkan kegelapan. Tak tahu kebenaran yang ditapakinya maupun penjuru yang ditempuhnya. Saudaraku yang kekasih, demikianlah banyak manusia yang terantuk-antuk di dalam perjalanan hidupnya. Mending kalau tahu dia terantuk apa. Dia tak tahu kebenarannya. Berjalan saja, kadang-kadang menaiki batu yang licin dan jatuh. Saudaraku yang kekasih, mari cari kebenarannya. Karena kebenaran itu sudah ada fasilitas yang diberikan Tuhan 2000 tahun yang lalu, bukan? Saudaraku yang kekasih, Yohanes 4
ayat 23 sampai 24. Sudah 2000 tahun yang lalu, umat manusia diberi fasilitas untuk dapat mengerti kebenaran, untuk menjadi hidupnya terang. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Sudah tiba sekarang, itu 2000 tahun yang lalu, Mbak, Mas, Om. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam rohnya, bukan begini. Dalam rohnya dan kebenaran. Lanjut. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Itu dia. Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ada komunikasi antara roh si manusia dengan roh Allah. Allah itu roh. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Iya, rohnya berkomunikasi dengan Allah. Ini namanya kebenaran. Rohnya hidup, makanya dibilang akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan kepada Allah, lalu Allah akan berbicara pada saudara dengan roh yang hidup, dengan kebenaran. Oke? Mari kita tengok diri kita. Apakah Anda berjalan di dalam jalan yang penuh bunga, tanda kutip, wangi megalomani, atau bangkai, tanda kutip, kemunafikan? Pak Matius banyak melayani manusia-manusia demikian. Biasanya pada ujung usianya, pada saat koma, baru dia menangis. Saudaraku yang kekasih, Allah menciptakan aneka bunga indah yang mewangi raib. Tetapi ada juga bunga bangkai yang indah, tetapi berbau busuk. Untuk dinikmati keindahannya oleh panca indera raib, untuk dipelajari maknanya oleh akal, makna kebenarannya oleh akal budi kita, oleh hati nurani kita, ya, oleh indera rohani kita. Itu sesungguhnya Allah menciptakan aneka macam ciptaan di muka bumi ini, saudaraku. Melalui panca indera, saudara bisa menangkapnya. Tetapi proseslah memakai hati nurani, saudara. Di sana ada kekuatan Allah, ada keilahian Allah. Amin. Megalomani iman. Istilah tersebut saya pakai bagi manusia-manusia yang puas diri. Sebetulnya karena kebodohannya, karena kemalasannya, karena kesombongannya, karena kebebalannya, karena kenajisan-kenajisannya yang nongkrong dalam dirinya, ya, sehingga bersubjektif, pendapatnya subjektif, persepsinya subjektif atas sesuatu yang dianutnya. Contohnya mereka sudah beragama tertentu, nongkrong di situ, nggak salah sih. Yang tidak tepat adalah ketika lalu dia berpikir, aku sudah pasti masuk surga, kalau enggak agamaku ya enggak akan masuk surga toh. Padahal dia sendiri tidak berjuang, ya, cuma berpegang pada satu ayat, satu dua ayat yang kemudian di tanda kutip disembahnya. Ya, saudaraku yang kekasih, ayat yang diimani, tanda kutip ya, diimaninya tanpa peduli ayat-ayat lain, itu akan menjadi perjalanan yang saya sebut sebagai megalomani iman. Padahal setiap iman dibutuhkan perbuatan, kelanjutan dari iman, kelanjutan dari percaya. Yohanes 14 ayat 11 sampai 12. Yohanes 14 ayat 11 sampai 12. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Oke. Atau setidak-tidaknya percayalah pada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Percayalah pada pekerjaan-pekerjaan. Jadi bukan percaya, saya percaya Yesus, saya percaya Tuhan. Nanti dulu.
percaya itu ada yang disebut tanggung jawab atau perbuatannya. Ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yes, itu namanya baru iman lengkap, bukan iman tanda kutip. Ya, ada perjuangan selanjutnya. Saudaraku yang kekasih, ada perbuatan. Ya. Iman itu ada yang disebut sebagai ya tadi tanggung jawab, perjuangan atau apapun namanya. Oke. Juga bagi orang-orang yang sekarang ini ada trendinya Pak, lahir kembali. Entah itu bentuknya, ekspresinya baptis X, baptis Y, ya, pasti selamat. Kenapa? Karena sudah diberkati. Buktinya apa? Buktinya saya kaya, sehat. Ya, saya baca firman kok. Bagus, bagus. Saudaraku yang kekasih, tetapi kacamata kita, kacamata orang demikian, belum tentu cocok dengan kacamata de facto, kacamata fakta di dalam kehidupannya. Ya, Wahyu 3 ayat 17. Mari kita tengok, ya, mari kita tengok. Supaya apa? Supaya kita melayout diri kita, kehidupan kita dalam proporsi vertikal horizontal yang sesungguhnya, fakta yang sesungguhnya atau apapun namanya. Lanjut. Wahyu 3 ayat 17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat. Engkau melarat Dan malang. malang. Nggak tahu hari ini iya kaya, minggu ini yes kaya, minggu depan kita nggak tahu, saudara. Sahabat saya barusan jatuh dari di kamar mandi, pinggangnya retak, tulang di panggulnya retak dan seterusnya. Nggak tahu, saudara. Miskin, baca firman, tapi tidak percaya kekuatannya, miskin juga. Lanjut. Buta, nggak tahu berjalan buta, merem, ya, nggak tahu berjalan dalam boro-boro keremangan, kegelapan, nggak tahu kebenarannya apa, besok apa, lusa apa, nggak tahu. Kasihan. Lanjut. Dan telanjang. Saudaraku yang kekasih, nampaknya dirinya berpakaian, dari luar bisa menjadi sandungan, ya, telanjang. Lanjut, habis. Lanjut. Ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya. Engkau menangkap kebenaran supaya kaya, bukan membaca Alkitab doang kalau saudara beragama Kristen, tetapi tahu kebenarannya. Taat, diterapkan dalam kehidupan yang taat kepada Tuhan. Lanjut. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Itu yang terjadi. Banyak yang terjadi. Mereka tidak mau bertobat, bahkan tidak sempat bertobat. Mereka hidup dalam megalomani iman, saudaraku yang kekasih. Oh, saya udah kaya, status saya sekuler tinggi. Perhatikan, Saulus yang kemudian dinamakan Tuhan sebagai Paulus, berjuang habis. Dia buangnya status kewargaan Roma, kekayaannya,
dikatakan sebagai sampah. Yang dibutuhkan adalah Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Perhatikan baik-baik, sangat rendah hati. Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Persekutuan dalam penderitaannya itu baru iman. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Sehingga aku serupa dalam dia dalam kematiannya, bukan berarti harus ikut disalibkan. Itu kematian tubuh alamiahnya. Rohnya yang bangkit dari antara orang mati ketika si Saulus meninggal. Ketika si manusia meninggal, itu sangat didambakan oleh setiap roh manusia. Maka Rasul Paulus pun mengejarnya, yang lalu bahkan kekayaan statusnya dianggap sampah. Dia ingin mengenal dan dikenal oleh Sang Kristus yang dapat membawa rohnya kalau meninggal masuk ke Firdaus, atau ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Rohnya bangkit dari antara orang mati. Itu sebetulnya yang ditunggu-tunggu oleh setiap roh manusia di muka bumi ini. Saudaraku yang kekasih, yang serupa adalah puas diri bermunafik ria. Saudaraku, banyak orang puas diri, meninggikan diri dengan pakaian dan aksesoris Tauratnya yang dianutnya, ya, pakai jumbai-jumbai panjang, statusnya di religinya tinggi, boleh aja, silakan, nggak ada masalah kok. Tetapi jangan puas diri, itu masalahnya. Karena kalau tidak, saudara menjadi munafik. Manusia-manusia yang udah lahir kembali pun banyak yang kemudian bermunafik ria juga. Nggak mau menyangkal diri dari kesombongan, tidak mau menyangkal diri dari pikiran jahat, kebebalan, kenajisan-kenajisan yang lain. Bahkan menebarkan kemunafikan-kemunafikan menghalangi manusia yang dibawanya bertobat untuk masuk kerajaan Allah. Ya, tapi dia sendiri nggak masuk, puas diri dengan lahir kembali. Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan, mari kita lebih baik membuka diri. Jangan sampai apa yang disebut sebagai Matius 23 ayat 13. Matius 23 ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk. Kamu sendiri tidak masuk. Ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ketika orang jauh dari diri saudara, ketika orang jauh dari diri saudara, saudara cuma terlihat tampak luarnya saja. Halo? Tetapi ketika orang itu menjadi masuk dalam lingkungan si manusia, lingkungan dirinya, dia akan makin dekat. Kenapa menjadi orang itu malah menjadi yang bertobat itu malah menjadi masuk neraka? Gambarannya demikian. Matius 23, 25 sampai 28. Karena celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya. Cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Itu dia. Kalau udah deket orang tahu, jadi tahu.
Masuk neraka lah dia. Karena akhirnya ikutan atau menghakimi. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam jalan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Lanjut. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Kuburan yang dilabur putih kelihatan dari luar, wow. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Berpuas diri, bermunafik ria. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Asia. Saudaraku yang kekasih, berbaliklah. Lalu yang kedua adalah berada di persimpangan jalan. Banyak manusia juga yang tidak memiliki pegangan hidup. Baik religi, boleh jadi beribadah, tetapi tak mempercayai kekuatan dan keilahian Tuhan Allah. Ya, itu namanya juga di persimpangan. Saya pakai istilahnya di persimpangan jalan. Mereka adalah anak-anak yang duduk-duduk di pasar, diperumpamakan sebagai anak-anak duduk di pasar, menghakimi kiri kanan, mencemooh para manusia yang tekun beragama, ya, seperti orang kerasukan setan. Ya, buang-buang waktu, sehari berapa kali kamu gini. Bibirnya kelihatan mencibir-cibir. Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan kepada saudara. Matius 11 ayat 16 sampai 18. Matius 11 ayat 16 sampai 18. Dengan apakah akan kuumpamakan yang kata ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Lanjut. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Ia kerasukan setan. Orang-orang yang beragama sungguh-sungguh dibilang kerasukan setan. Yang buang-buang waktu. Manusia ya hidup ya kayak gini toh. Lupa bahwa itu sedang menuju ke neraka, saudara. Lanjut. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Itu dia yang ikut tasawuf atau sungguh-sungguh totalitas beragama dibilang orang kerasukan setan. Yang ikut Kristus, malah dekat-dekat orang berdosa. Di dasar orang berdosa. Saudaraku akan begitu manusia-manusia yang di persimpangan jalan sampai kadang-kadang akhir hidupnya. Kasihan. Manusia-manusia yang itu kalau mungkin orang-orang yang Taurat, tapi kan ada juga orang-orang yang udah lahir baru, masih menjadi hamba dosa, masih membungakan uang, masih berjudi. Ya, padahal kalau lahir baru dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, berpindah, ya, hidupnya penuh kekhawatiran, seperti manusia-manusia yang tidak percaya Allah. Saudaraku yang kekasih, ukurannya akan diukurkan kepadamu. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ada lagi yang lebih mengerikan yang disebut sebagai jalan kebinasaan. Saudara, sudah beredar di mana-mana yang disebut sebagai hedonisme. Sebetulnya sudah lama yang kayak gitu itu. Herodes juga sama istrinya dan keluarganya hedonisme. Yang serupa adalah hatinya berada di harta dan sejenisnya. Masih nongkrong di balik topeng orang kaya maupun topeng orang miskin.
Kalau orang miskin yang hatinya berada di harta juga saya pakai kata hedonisme. Kalau orang miskin yang gajinya 3 juta atau 2 juta, memaksakan diri sebulan habis 5 juta, itu hedonisme juga. Ya kan, karena pakai kartu kredit. Apalagi pinjol. Manusia-manusia yang tak dapat mengekang keinginan duniawinya sehingga terseret dalam dosa bahkan membawa maut. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15 yang dikatakan demikian, maka dikatakan orang itu akan mengatakan, aku dicobai Tuhan. Tuhan gak pernah mencobai saudaraku yang kekasih. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yes, lanjut. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Itu yang terjadi. Ya, dari mulai keinginan sendiri. Iblis cuma menawarkan, jadi bukan memaksa. Ya, iblis menawarkan. Lukas 4 ayat 5 sampai 7. Iblis menawarkan. Lukas 4 ayat 5 sampai 7. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Semua kerajaan dunia, kuasa dan kemuliaannya. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Yes, memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki, kata iblis. Asalkan. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Yes. Dan banyak orang menerima tawaran itu dan berakhir rohnya di alam maut dan neraka kekal, saudaraku yang kekasih. Bahkan mereka akan menerima siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang mereka nikmati semasa si manusia masih hidup juga. Jadi sesungguhnya jangan iri, saudara. Jangan iri, jangan anan. Ya, jangan iri kepada orang-orang yang memiliki atau menikmati kemewahan dan kemuliaan duniawi. Kenapa? Karena akan disiksa, mendapatkan siksaan dan perkabungan, baik semasa hidup, di akhir hayatnya, maupun apalagi setelah mati. Rohnya meninggal dunia, akan masuk ke alam maut dan berakhir di neraka kekal seperti Lucifer, karena dia menyembah Lucifer, menyembah iblis. Ada lagi manusia-manusia yang bekerja bagi iblis, ya, memberitakan metafisis, bisa berjalan di atas air, menyaingi Yesus, bisa menyembuhkan orang dalam nama Yesus. Yang salah bukan soal iman kepada Yesus, bukan. Yang salah adalah jadi mantra dalam nama Yesus. Saudaraku yang kekasih, mereka akan berakhir di neraka kekal kelak, yaitu manusia-manusia yang memakai baju putih tetapi di dalamnya gelap gulita. Saudaraku yang kekasih, mereka memakai apa yang disebut metafisis sebagai seakan-akan keilahian. Saudaraku yang kekasih, manusia-manusia semacam itu sudah ada YouTube-nya. Kalau saudara mau uraiannya, ada mengapa Allah menciptakan neraka kekal, ada di situ. Juga manusia-manusia yang membunuh sang gembala yang akan pasti masuk neraka kekal. Ya, bukan membunuh secara jasmaniah saja. Membunuh secara rohani, meninggalkan dia, mengacuhkan dia, padahal dia adalah bos kita, bos roh kita.
Uraiannya sudah dibahas dalam YouTube. Saudara tinggal saksikan mengapa Allah menciptakan neraka kekal contohnya. Ada lagi jalan yang yang kami sampaikan untuk lebih tepat diikuti. Mengapa? Yang namanya saya pakai dulu jalan Tuhan, ikut Kristus, bukan agama nih ya, masuk kerajaan Allah. Aman. Bagi manusia-manusia yang sadar jati diri yang cerdik ilahi, pasti akan memilih jalan Tuhan. Karena di luar aku nggak bisa berbuat apa-apa. Yang didambakan oleh setiap roh manusia di muka bumi ini. Garis besarnya aja saya sampaikan lagi ya, supaya saudara tinggal banyak udah di YouTube ilahi yang kami sampaikan. Ada apa itu selamat, apa itu juru selamat, meraih kebahagiaan sejati, ada 7 fasilitas jalan ilahi. Oh, banyak saudaraku yang kekasih. Saudara tinggal menyaksikan, kalau belum menyaksikan atau menyaksikan ulang, mengubah nasib buruk, kerajaan surga di bumi, 2 jalan menuju surga, memiliki kunci 3 surga. Oh, itu lengkap sekali semuanya. Lengkap. Tapi saya ingin garis besarnya aja. Yang pertama, orang itu harus lahir kembali. Ya, lahir kembali adalah suatu divine action, saya pakai gitu aja deh. Atau aktivitas ilahi, bukan aktivitas jasmani. Bukan harus menyembah begini, dibaptis A, baptis B. No. Karena si Yohanes 3 ayat 1. Nikodemus adalah Yohanes 3 ayat 1 adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Yes. Seorang pemimpin agama Yahudi. Itu dia Tuhan mengatakan engkau harus bertobat, engkau harus lahir kembali. Padahal dia udah dibaptis selam, jelas karena dia tokoh agama Yahudi. Saudaraku yang kekasih, bukan itu. Lalu logika dia berkata, saya udah berumur, masa harus masuk rahim ibu? Bukan logika, bukan aktivitas jasmani maupun religi, tetapi aktivitas ilahi. Ya, apa yang dilahirkan roh adalah roh. Apa yang dilahirkan dari roh, huruf besar, adalah roh. Manusia-manusia yang percaya akan sang awal dan yang akhir, ya, akan diampuni dosanya kalau datang kepada dia dan percaya kepada dia. Bukan Yesus yang masih disalib di kayu salibnya secara fisik, tetapi rohnya yang di kemudian bangkit dari antara orang mati. Itulah yang harus dipercaya supaya saudara diampuni dosanya. Kenapa? Karena dia yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Sudah berkali-kali sampaikan. Roh-roh jahat diusir dari diri manusia. Kalau tadi 1 adalah percaya maka dosanya diampuni, disucikan dari yang jahat. 2, roh-roh jahat diusir dari diri si manusia. Ya, mana yang aktivitas rohani atau jasmani? Tidak ada. Ya, kemudian setelah itu maka dilunasi hutang maut yang ada dalam diri si manusia. 4, ada 7 tapi 4 aja ya. 4, nama saudara dicantumkan dalam buku kehidupan. Harus sampai menang baru saudara pasti masuk surga kekal. Harus sampai menang. Wahyu 3 ayat 4 sampai 5. Wahyu 3 ayat 4 sampai 5. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ya, boleh saja orang, wah bedanya saya dengan saudara yang agama lain, yang ini adalah saya masuk, nama saya ditantumkan dalam buku kehidupan. Kesombongan itu malah akan mencoret dia. Halo, akan mencoret dia dari buku kehidupan.
Kan syaratnya harus sampai meninggal, harus menang. Saudaraku yang kekasih, sehingga saudara benar-benar masuk dalam jalan Tuhan, benar-benar berada di dalam kerajaan Allah dan aktif di dalamnya sampai akhir hayat saudara, berproduktif ilahi dan berprestasi ilahi. Roh saudara diangkat, nyangkal diri, memikul salibnya, saudara-saudara angkat, hidup akrab dengan Tuhan di dalam kerajaan Allah, sehingga apa yang dinyatakan 2000 tahun yang lalu, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Saudara bisa membawa manusia untuk menjadi murid Tuhan, bukan status jasmani, status ilahi, karena Tuhan yang mengakui si murid Tuhan maupun mengakui saudara sebagai murid Tuhan. Amin. Terakhir, tadi udah dibaca bagaimana Saulus memperjuangkannya untuk ingin supaya dia bangkit dari antara orang mati. Buang semuanya, saya memperjuangkan untuk bangkit dari antara orang mati kalau saya mati. Dan sepanjang hidupnya saudara, dia berjuang sama kelaparan maupun dan segala macam. Gak harus ditiru kelaparannya, tapi ditiru perjuangannya, karena keselamatan harus diperjuangkan. Amin. Harus diperjuangkan supaya kalau saudara atau saya atau kita masing-masing meninggal, rohnya masuk ke Firdaus. Yohanes 5 ayat 24. Masuk ke Firdaus. Besok meninggal, langsung besok juga masuk Firdaus. Bukan bangkit dari antara orang mati versi versi Taurat, nanti pada waktu kebangkitan akhir zaman. Enggak. Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Tidak turut dihukum karena sebab ia sudah pindah dari dalam maut. Pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudaraku yang kekasih, mari masuk kerajaan Allah di bumi ini, nikmati kebenaran-kebenaran untuk hal-hal rohani, ilahi maupun jasmani, sehingga saudara berjalan di dalam terang sepanjang kehidupan saudara bersama kelompok saudara atau keluarga saudara, sehingga apa yang disediakan Tuhan 2000 tahun yang lalu, damai sejahtera. Ya, Yohanes 14 ayat 26-27. Damai sejahtera saudara terima sepanjang kehidupan saudara. Yohanes 14 ayat 26-27. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yes. Lanjut. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Itu suatu kerinduan setiap roh manusia. Tangkap itu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Hatimu, rohmu tidak lagi gelisah masuk alam maut, gentar masuk neraka kekal. Amin. Wow. Saudaraku yang kekasih, mari sadar ilahi. Move on. Jailah, saya pakai kata anak remaja. Move on. Kalau saudara ada di jalan-jalan yang keliru, jalan-jalan yang remang, jalan-jalan yang gelap. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, anak-anakmu yang engkau kasih, menyaksikan kebenaran ilahi ini, Engkau yang memberkati untuk memeluk mereka berjalan bersamamu dalam jalan kebenaran, di dalam jalan Tuhan, supaya mereka boleh berjalan menuju ke tempat yang indah bersamamu,
yaitu selama di bumi ini memiliki kebenaran dan kerajaan Allah, dan pasca kematian anak-anakmu, kapan saja di mana saja akan menempatkan rohnya, roh mereka, roh kami, ke Firdaus bersamamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan berkati.